Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini. Kiranya Bapak Ibu senantiasa diliputi oleh sukacita yang mendalam dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menyertai Bapak Ibu semuanya. Kita akan mulai belajar kebenaran firman Tuhan melalui acara Manarima hari ini. Mari kita buka terlebih dahulu acara ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan begitu amat baik, Engkau sudah memelihara kami, sehingga kami boleh Tuhan kembali belajar firman Tuhan melalui acara Manarima hari ini. Tidak banyak kesempatan yang dapat kami berikan pada suatu saat ketika bumi ini akan lapar, bukan akan makanan jasmani, tapi lapar akan firman Tuhan. Itu sebabnya kami harus menggunakan hati kami secara bijak untuk kami boleh belajar firman Tuhan sepuas-puasnya. Karena kami perlu firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini. Dan kali ini topik yang akan saya bawakan itu adalah labu dan kenari. Topik yang akan saya bawakan ini berjudul labu dan kenari. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan menceritakan sebuah kisah seorang petani pada suatu hari sedang beristirahat menyandar di pohon kenari yang tinggi dengan cabangnya yang kuat. Dan di depan daripada petani itu dia melihat tanaman rambatnya yang dia pelihara, di mana di situ sedang berbuah labu. Ya, labu sudah berbuah besar begitu ya, di sebagai jenis tanaman rambat yang ada di depannya. Kemudian dia melihat dan memperhatikan labu itu dan pohon kenari yang sedang dia sandari. Dia bayangkan bagaimana tidak cocok begitu ya. Buah labu yang begitu besar ternyata dia bergantung di sebuah cabang dari pohon yang merambat, yang kecil, yang tidak keras begitu ya. Tapi dia bergantung di dalam pohonan yang merambat. Sedangkan kenari yang kecil ternyata dia bergantung di dalam dahan-dahan kayu yang kuat. Lalu dia katakan begini, sebetulnya Allah ini tidak adil, kata dia. Seharusnya buah labu yang besar itu bergantung di cabang yang kuat seperti kenari. Dan kenari yang kecil itu cukup di pohon yang merambat. Tiba-tiba angin bertiup dan sebuah buah kenari lalu jatuh menimpa kepalanya. Dan ketika menimpa kepalanya, si petani ini kaget, lalu dia meloncat. Dia mengatakan, untung yang jatuh bukan labu, tetapi buah kenari yang kecil. Bagaimana seandainya kalau labu yang jatuh, bagaimana dengan kepala saya? Jadi garang, Tuhan adil, Tuhan adil, Tuhan adil. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, kadang-kadang kita menilai sesuatu itu belum tentu benar. Saya percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan adil. Keadilannya tidak perlu dipertanyakan. Karena Allah itu maha tahu, Allah itu juga maha sempurna. Tidak ada rancangannya yang tidak sempurna. Rancangannya selalu baik. Kadang-kadang manusia itu mempertanyakan keadilan Allah. Tetapi seadil-adilnya manusia tetap tidak akan bisa dibandingkan dengan keadilan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lagi kita tidak percaya akan keadilan Allah. Kita harus percaya kepada keadilan Allah. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 48 ayat yang ke-11 dikatakan, seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi, tangan kananmu penuh dengan keadilan. Jadi di sini dikatakan tangan kanan Allah itu penuh dengan keadilan. Allah tidak pernah berbuat tidak adil. Segala kebijakan yang dilakukannya itu pasti adil. Segala perbuatannya itu pasti adil. Itu sebabnya namanya termasyur di seluruh dunia. Demikian juga ayat firman Tuhan mengatakan dalam
Mazmur 36 ayat yang ketujuh, keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Nah, firman Tuhan ini mengatakan bahwa keadilan Allah seperti gunung-gunung dan hukum Allah seperti samudra raya. Jadi saudara, tidak mungkin keadilan Allah itu sesuatu yang salah. Bahkan dipuji bahwa keadilan Allah seperti gunung-gunung. Jadi saudara sekalian, perhatikan baik-baik, janganlah kita meragukan lagi keadilan Allah. Jangan kita menilai bahwa Allah itu tidak adil. Dan kita akan membaca ayat yang terakhir dalam Mazmur 71 ayat yang ke-19 dikatakan, keadilanmu ya Allah sampai ke langit, engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar. Ya Allah, siapakah seperti engkau? Jadi kita nggak perlu lagi meragukan siapakah Allah. Kebesaran Allah itu tidak bisa dibandingkan sehingga ditanyakan siapa yang seperti engkau. Tidak ada, saudara. Itu sebabnya kita juga tidak boleh mempertanyakan keadilan Allah. Keadilan Allah sampai ke langit. Berarti terlalu tinggi keadilan Allah itu. Tidak bisa dibandingkan dengan keadilan manusia. Jadi mari kita mulai sekarang jangan lagi kita menyatakan bahwa Allah itu tidak adil. Allah itu selalu adil. Keadilannya itu sempurna dan tidak perlu dipertanyakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah menyerangkan pelajaran kebenaran firman-Mu, bahwa kami tidak boleh lagi meragukan keadilan Allah. Allah selalu bertindak adil. Keadilan Allah tidak perlu dipertanyakan Tuhan. Kami tetap percaya akan keadilan-Mu. Kami tetap percaya bahwa Engkau adalah maha sempurna. Engkau adalah berbuat sesuatu yang tidak akan pernah salah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.